Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? I hope you all are fine. And welcome to the new semester. Selamat datang di semester baru. Nah, walaupun di semester baru ini kita tetap belajar online, tapi mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke? Nah, sebelum kita mulai, silahkan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Kalau sudah, let's study. Nah, kita akan belajar tentang chapter 5 part 1. Di chapter 5 part 1 ini kita akan belajar tentang adjective. Sebelum kita belajar tentang adjective atau materi di semester ini, materi di bab ini, akan lebih baik kita mulai dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Okay, in this chapter, di bab ini, we will learn, kita akan belajar to ask for and give information. Ask for itu artinya meminta, give artinya memberi, information artinya informasi. Jadi, kalau diartikan nih, meminta dan memberi informasi. Tentang apa? Nah, related to the qualities of people, animals, and things. Jadi, kita akan diminta atau memberi informasi yang berhubungan tentang kualitas ataupun gambaran dari seseorang, hewan, ataupun dan benda-benda. In order to identify, to criticize, or to praise them. In order itu artinya untuk apa? Untuk identify, mengidentifikasi, criticize itu artinya menilai, atau praise yang artinya memuji. Jadi di bab ini kita akan belajar gimana sih caranya mengidentifikasi, menilai, ataupun memuji. Nah, ini people, orang-orang, animals, hewan, ataupun things, benda-benda yang ada di sekitar kita. Gimana cara memujinya dan dengan apa kita memuji mereka? Nah, kita akan belajar di bab ini. So, untuk memuji, menilai, ataupun mengidentifikasi hal-hal tersebut yang tadi Miss jelaskan, yang tadi Miss sebutkan itu ada people, animal, and thing. Kita harus belajar dulu dan tahu dulu apa itu adjective. Nah, pastinya kan ketika kita melihat ataupun menilai seseorang, itu kan kita harus tahu dulu nih sifat-sifatnya. Nah, ada juga di bahasa Inggris namanya itu adalah adjective. So, what is adjective? Apa itu adjective? Miss akan bacakan. Adjective is a kind of word that describes a noun. Jadi, adjective adalah kind of word, jenis kata yang mendeskripsikan sebuah atau suatu benda. Nah, kita sudah sama-sama belajar tentang noun atau kata benda. Nah, kata benda di sini bukan berarti benda-benda yang kayak kita gunakan ataupun kita makan gitu. Tapi benda-benda di bahasa Inggris itu, noun itu artinya cakupannya itu luas. Bisa benda-benda yang konkret kayak yang digambar ini, maupun yang abstrak ataupun yang nggak bisa kita lihat gitu. Kayak ini. Iya. Ini apa bahasa Inggrisnya? Iya betul. Bahasa Inggrisnya goose. Jadi goose adalah noun yang artinya kata benda. Jadi goose ini termasuk dari kata benda. Tapi karena kita hanya akan belajar cara untuk memuji ataupun mengidentifikasi dan menilai orang, hewan, dan benda-benda, jadi kita akan fokus kepada ini. Person, animal, and thing. Oke, pertama kita akan belajar adjective for people.
yaitu adjective artinya, adjective ini artinya kata sifat. Jadi silakan kalian tulis adjective artinya kata sifat. Kata sifat untuk apa? For people, untuk seseorang. Nah, yang pertama, adjective for people yang akan kita bahas adalah adjective of personalities. Kata sifat dari personalitiesnya atau yang artinya kepribadiannya. Jadi, apa aja sih kata sifat yang berhubungan dengan pribadi seseorang di bahasa Inggris? Nah, di sini ada beberapa kata sifat nih. Yang pertama ada grumpy, yang artinya galak. Silakan kalian catat juga. Lalu ada cheerful, yang artinya ceria. Nih, seperti di gambar. Lalu ada friendly, yang artinya bersahabat. Lalu ada timid, yang artinya penakut. Lalu ada funny, yang artinya lucu, kayak Miss ya, nggak ada yang bohong. Lalu ada shy, yang artinya pemalu. Lalu ada generous, yang artinya dermawan. And then selfish, itu artinya egois. Lalu serious, artinya orangnya bersungguh-sungguh gitu. Lalu ada talkative. Talkative itu artinya orang yang banyak bicara, banyak omongannya gitu. Nah, ini adalah kata-kata sifat yang berhubungan dengan kepribadian seseorang. Next. Nah, yang bagian keduanya ini ada adjective of physical appearances. Jadi masih tentang kata-kata sifat dari seseorang. Yang tadi itu kepribadiannya. Nah, sekarang yang appearance-nya. Jadi penampakannya. Appearances ini artinya penampakannya. Penampakannya bukan penampakan hantu ya, tapi tampilannya gitu. Nah, ada apa aja nih kata sifat dari appearance, dari physical appearance, dari penampilan fisik seseorang. Nah, ini ada young. Young itu artinya muda. Lalu ada old, tua. Slim, kurus. Ada thin itu kecil. Lalu ada chubby. Chubby ini sama kayak fat ya. Dia tuh sinonimnya fat yang artinya gendut gitu, berisi. Lalu ada strong, kuat. Lalu ada weak, lemah. Ada bald yang artinya botak ya. Lalu tall artinya tinggi, short, pendek. Ada cute yang artinya manis gitu. Lalu ada ini mah Miss April banget ini, pretty ya. Yang artinya cantik. Lalu ada ugly, jelek. Lalu brown skinned itu artinya apa? Kulitnya sawo mateng ya. Lalu ada white skinned yang artinya kulitnya putih. Exercise 1, latihan soal 1. Oke, di latihan ini silahkan please write 5 names of your friend in classroom. Tulis 5 nama-nama of your friend dari teman kalian in classroom, dari teman sekelas kalian. And tell about their personalities and physical appearances. Dan jelaskan tentang kepribadiannya beserta dan physical appearances-nya atau penampilan fisiknya. Jadi nanti silakan kalian tulis 5 nama teman kalian di kelas. Lalu silakan nih kalian identify atau kalian nilai personalities, kepribadiannya maupun penampilan fisiknya. Jadi nanti kalian tulis di kertas lembar, buat tabel seperti ini ya, di buku tulis, enggak di kertas lembar sih, tapi di buku tulis kalian aja. Jadi buat tabel seperti ini, lalu tulis deh 5 nama teman kalian di kelas. Setelah ditulis nama-namanya, silakan kalian nilai
personalitiesnya atau kepribadiannya seperti apa, lalu physical appearances-nya atau penampilan fisiknya itu seperti apa. Nah, di sini Miss kasih contoh nih, ada Adli contohnya. Adli, personalitiesnya funny and talkative. Funny artinya apa tadi? Iya, lucu dan talkative, banyak bicara. Lalu physical appearances-nya, ini handsome and brown skinned. Handsome, ganteng. And brown skinned berarti kulitnya sawo matang. Nah, ini misalnya loh. Jadi bisa, ya itu kan penilaian bisa kembali ke orangnya masing-masing ya. Kalau ini penilaian misi. Adli jangan GR dulu. Jadi gitu. Jadi nanti kalian tulis 5 nama teman kelas kalian, lalu kalian nilai nih personalities and physical appearances-nya. Kerjakan di kertas lagi kan, di buku tulisnya. Lalu nanti difoto dan diupload di Google Classroom. Oke? Oke, setelah tadi kita bahas tentang adjective for people atau kata-kata sifat untuk orang, nah sekarang kita akan belajar tentang adjective for animals, yang artinya kata-kata sifat untuk hewan. Nah, sama seperti kata-kata sifat untuk orang yang ada 2 jenis. Nah, kata-kata sifat untuk hewan juga ada 2 jenis. Ada physical appearances-nya, yang artinya apa tadi tuh? Iya, penampilan fisiknya. Lalu yang kedua ini ada karakteristiknya atau karakternya seperti apa gitu. Nah, di physical appearances-nya, kalau hewan itu yang pertama kita lihat adalah color, yang artinya warna. Nah, color ini termasuk kata sifat, gengs. Iya, jadi color ini, warna itu kalau di bahasa Inggris termasuk kata sifat. Jadi tergantung sama warna hewannya, apakah itu pink, atau white, atau brown gitu. Nah, biasanya nih kata sifat untuk hewan itu ada heavy, yang artinya berat, small, yang artinya kecil, big, yang artinya besar, short, yang artinya pendek, long, yang artinya panjang, thin, yang artinya mungil, wavy, yang artinya bergelombang, lalu ada tall, yang artinya tinggi. Nah, ini jangan lupa dicatat ya. Lalu ada karakteristik. Karakteristik yang artinya tadi ya karakternya, karakter dari apa? Dari hewan. Yang pertama ini ada furry yang artinya berbulu, lalu ada ferocious yang artinya ganas, lalu ada dangerous yang artinya berbahaya, ada poisonous yang artinya beracun, tame artinya jinak, wild artinya liar, slow artinya lambat, fast artinya cepat, dan agile artinya lincah. Nah, yang ini sama yang ini jangan lupa dicatat. Exercise 2, latihan soal 2. Please write the name of animals below. Artinya, ya silahkan tulis nama-nama dari hewan yang ada di bawah. Nah, di sini kan ada beberapa gambar hewan nih. Nah, karena nggak mungkin kan kalian gambar hewan-hewan ini di buku tulis kalian, jadi kalian tinggal tulis aja nama-nama hewannya apa, tapi pakai bahasa Inggris ya. Nah, and tell about their physical appearances and characteristics. Dan jelaskan tentang physical appearances-nya atau penampilan fisik, dan juga karakteristiknya dan juga karakternya. Jadi silakan kalian nilai itu physical appearances dan karakteristik dari hewan-hewan yang ada di gambar ini. Jangan lupa kalian buat tabelnya. Kalian buat tabelnya seperti ini, lalu kalian nilai juga physical appearances-nya dan karakteristiknya.
kalian tulis minimal 2. Kayak di sini Miss contohnya, ini kan ada gambar apa nih? Iya, gambar kucing. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Nanti dilihat dari gambar ini, physical appearances-nya kayak apa nih si kucing ini. Nah, di gambar ini kan kucingnya warnanya apa nih? Iya, warnanya putih. Berarti putih bahasa Inggrisnya white. Lalu gimana nih penampilannya? Iya, kan di sini kucingnya pendek ya. Pendek bahasa Inggrisnya short. Lalu karakteristiknya seperti apa nih? Kalau kucing biasanya karakteristiknya seperti apa menurut kalian? Udah pasti berbulu. Berbulu bahasa Inggrisnya furry. Lalu kalau kucing kan termasuk hewan yang jinak. Berarti jinak bahasa Inggrisnya tame. Nah, sisanya silakan kalian cari di rumah. Ya. Kalian bisa lihat kata-kata sifatnya di list yang ini. Atau bisa kalian cari juga di internet kalau misalnya emang gak ada. Last, ada adjective for things, atau artinya adalah kata sifat untuk benda. Sama seperti adjective for animals, adjective for things juga terbagi 2. Yang pertama ada physical appearances atau penampilan fisiknya. Itu color, ada color. Jadi yang sama-sama kita tahu bahwa color itu termasuk dalam kata sifat. Jadi tergantung dengan bendanya itu sendiri, apakah warnanya red, blue, or green. Next, big artinya besar, small artinya kecil, oval artinya lonjong, round artinya bulat, square artinya segi 4, triangular artinya segitiga, rectangle artinya persegi panjang. Jadi ini adalah kata sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik dari suatu benda. Nah, lanjut ada karakteristik atau karakternya. Jadi, kalau yang ini kata sifat yang berhubungan dengan karakter suatu benda. Ini ada kata sifat yang pertama, ada sweet yang artinya manis, sour artinya asam, bitter artinya pahit, salty artinya asin. Nah, untuk yang nomor 1 sampai 4 ini itu khusus hanya untuk makanan. Nah, jadi things di sini nih cakupannya luas, nggak cuma benda-benda yang kita gunakan, tapi juga makanan termasuk benda. Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris termasuk noun, termasuk kata benda. Lalu kita lanjut. Di sini tangy artinya tajam, smooth artinya lembut, wooden artinya dari kayu atau bahannya itu dari kayu, cotton yang artinya berbahan katun, lalu plastik yang artinya berbahan plastik. Jadi yang nomor 7, 8, dan 9 ini adalah bahan atau material dari suatu benda. Exercise 3, latihan soal 3. Please write the name of things below. Silakan tulis nama dari benda-benda yang ada di bawah ini. Nah, di sini kan ada gambar benda-benda. Nanti silakan kalian tuliskan nama bendanya itu apa. And tell about their physical appearances and characteristics. Dan jelaskan atau sebutkan tentang physical appearances, penampakan fisik, beserta karakteristik karakter dari benda yang ada di gambar ini. Contohnya di sini ada nomor 1. Ini adalah gambar apa nih? Iya, gambar pisau. Pisau bahasa Inggrisnya knife. Jadi nanti sama seperti yang exercise 2, kalian hanya menuliskan benda apa yang ada di gambar ini. Yang nomor 1 itu kan knife. Jadi nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Dibuat tabelnya juga sama seperti exercise 1 dan 2.
Lalu setelah kalian tulis nama bendanya, kalian identifikasikan physical appearances-nya atau penampilan fisiknya. Nah, yang sama-sama kita lihat di sini kan pisaunya itu berwarna hitam, maka di sini Miss tulis black. Lalu pisaunya juga kecil, jadi kecil bahasa Inggrisnya small. Jadi physical appearances dari gambar ini adalah black and small. Lalu kalian tulis juga nih karakteristiknya. Nah, karena pisau itu kan tajam, maka di sini Miss tulis bahasa Inggrisnya tajam, berarti tanggy. Lalu karena bahannya adalah terbuat dari metal, jadi di sini Miss tulis metallic atau berbahan metal. Nah, kalian tulis physical appearances dan karakteristiknya minimal 2 ya. Kalau mau lebih dari 2, silahkan, monggo. Nah, jadi nanti kalian lanjut nih, nomor 2, 3, 4, dan 5 itu gambar apa. Nah, untuk semua exercise dari 1, 2, dan 3 itu kalian tulis, kalian buat tabelnya di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Nanti akan Miss buat formnya. Oke, sampai sini dulu materi kita hari ini. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.